Jombang Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Abu Bakar SHM. Yang terhormat kepada Rektor Universitas Islam Indonesia Jombang Bapak Dr. Abdul Aziz MAD. Yang terhormat kepada dosen penguji kelamat Ibu Dr. Endah Tri Wisudaningsih MPDI. Yang terhormat Ketua Penguji Bapak Abdul Ghafur MPI. Yang terhormat dosen sekretaris penguji Bapak Abdul Rizal Muhtar MPD. Saya Dita Tika Ramadhani dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan penelitian skripsi saya yang berjudul Eksplorasi Dinamika Konsumsi Mekanisme pada Keuangan Remaja Muslim Probolinggo. Hasil dari penelitian yang saya teliti itu ada 3 barang yang paling banyak dibeli, yaitu fotokat, album fisik, dan lightstick. Nah, motif dari pembelian paling dominan atau paling banyak adalah kedekatan emosional dengan idolanya, atau mengikuti tren fandom dan rasa bangga punya item eksklusif. Nah, faktor yang paling mendorong mereka untuk membeli ini ialah media sosial dan pengaruh teman-temannya. Ada yang menabung dulu sebelum membeli, tapi banyak juga yang impulsif dan mengorbankan kebutuhan lainnya. Dan juga jika kita lihat dari pembahasannya, polanya bervariasi. Ada remaja yang cukup bijak mengatur keuangannya, tapi tidak sedikit yang boros, gampang tergoda promo atau diskon dan promo kalau ketinggalan edisi merchandise K-pop terbaru. Dan ada yang dalam mengurangi keuangan jajan atau berhutang demi membeli merchandise K-pop ini. Jadi kesadaran akan prinsip ekonomi syariah itu ada, tetapi prakteknya masih minim atau tidak sesuai. Kesimpulannya, konsumsi merchandise K-pop ini pada remaja muslim di Probolinggo dipengaruhi oleh faktor emosi, sosial, dan media digital. Dampaknya terhadap keuangan remaja bervariasi, tapi cukup banyak yang mengalami tekanan terhadap keuangan finansial. Dan masih banyak perilaku konsumtif yang belum sesuai prinsip syariah ini. Mungkin cukup sekian penjelasan dari penelitian saya. Saya kembalikan. Oke. Sampai ini sudah pernah tahu atau pernah baca SK Rektor tentang surat kriteria tugas akhir? Sudah pernah baca? Minimal skripsi berapa halaman? Kalau belum baca mending jujur aja, daripada ketahuan bohong saya keluar nanti dan dia sampai jadi taruhan. Sudah baca? Kenapa? Tidak ada ketentuan. Nanti kalau saya tunjukkan ada, saya bilang tidak lulus, kamu mau? Nah, jadi sudah baca apa belum? Saya tanya sekali lagi. Belum. Udah begitu. Kamu daripada ngaku-ngaku sama nanti saya tidak luluskan. Karena percuma meluluskan sarjana kalau sudah awalnya dari bohong. Kita bukan mau mencetak sarjana yang pintar bohong. Ya, sarjana itu boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Ya, itu bahaya sudah. Sudah mondok belum? Mondok? Sekarang di mana? Dulunya pernah mondok? Berapa tahun? 3 tahun. Kita mungkin mondok. Kalau sudah apa sama gurunya apa lagi ya? Dan itu karena sampai tidak baca SK kriteria tugas akhir, masalah terbesar ada di sampai sekarang bahwa skripsi itu minimal 60 halaman. Punya sampean di daftar pustaka tadi lihat sebentar. Rumusan masalah 3 lagi. Tidak mungkin harus rumusan masalah 3 selesai dengan halaman 40. Ini berapa? Daftar pustaka ini loh 46. Daftar pustakanya aja sedikit. Daftar pustaka itu minimal minimal 50 referensi. Ya. Kemudian ini loh. Ini cuma satu. Mbak, ini punyanya sampai ini. Kalau secara administrasi sampai tidak lulus.
sampean tidak boleh menghadap kita bertiga sebelum sampean baca surat kriteria tugas akhir cari. Itu bedanya mahasiswa sama siswa. Kalau siswa akan diberikan ini lo bacaan. Kalau mahasiswa cari. Yang angkatan 2021 bukan hanya sampean saja. Ya. Kemudian setelah dibaca KTI-nya dibaca baru sampean tahu kenapa saya marah sekarang. Maksudnya harusnya kan kriteria tugas akhir itu tahun yang lalu lah minimal. Maka itu tahun berarti ada di dunia sesat kan. Akhirnya ngaruh ke semuanya. Jadi kayak percuma saya, masya Allah, hasil penelitiannya tiba-tiba udah dampak. Segini-segini aja tidak, masih banget ini bang. Aslinya proposal masalah nomor 1 itu apa sih? Apa nomor 1? Bagaimana dampak konsumsi mencari kita terhadap keuangan negara? Ini ada tidak konsisten, membahasnya nomor 1-nya beda. Ya. Ini revisi total Mbak. Dari mutu atau semuanya karena ini nggak baca. KTI sampai baca nggak? Baca sih. Baca sampai selesai? Iya. Sampai dalam itu semua. Oke, saya pertanyaan saya terakhir. Setelah baca saya praktekkan nggak semuanya? Enggak, karena revisi pas pemilihan. Semuanya saya praktekkan? Iya. Sampai yakin bahwa semua yang di KTI saya sudah praktekkan? Yakin? Sudah dibilang tadi saya nggak suka orang ngomong-ngomong. Betul bohong. Benda gak suka orang bohong. Saya baca. Iya, sampai baca. Tapi pertanyaan saya, perhatikan pertanyaan saya. Apakah sampai sudah mempraktekkan yang sudah sampai baca yang di KTI itu? Iya. Kalau sampai praktekkan kenapa kok masih ada hasil wawancaranya kok kayak gini, tidak sesuai di KTI? Itu padahal hal yang gampang sudah. Footnote yang paling gampang, Quran juga tidak kayak gini. Nanti sampai kalau ada saya, ya, saya tunjukkan bahwa sampai berbohong dan sampai berdosa sekarang kalau sampai sudah bilang bahwa sampai sudah baca KTI dan sudah praktekkan. Sampai kalau tidak percaya, nanti ini saya sampai lihat di KTI footnote-nya Al-Quran itu apa kayak gini. Sampai udah tahu jawabannya harus menghadap saya. Kalau tidak gitu saya tidak akan terima ngamen untuk pimpinan. Ya, karena saya paling kurang suka karena sampai jelas ini saya salah, tapi sampai meyakini bahwa itu benar, itu bahaya. Apalagi kalau terjun ke masyarakat, model orang seperti itu nggak laku, dibuang. Dan saya ingin menyelamatkan sampean, karakter kayak gitu nggak boleh dipelihara. Ya, apalagi ini serius momennya, jadi jangan digunakan yang kayak gitu, ya. Jadi ini saya tunjukkan bahwa sampean berbohong, dan saya tidak akan tanya lagi. Saya sudah cukup, tidak usah bertanya karena saya modelnya meyakini hal-hal yang salah, itu bahaya. Ya. Lagi sampai keluar langsung lihat KTI, pastikan itu orang salah, harus minta maaf sama. Ya, sudah saya teruskan. Mbak Pandika, ya, yang disampaikan Mbak Ida itu sampai di titik, ya, karena memang ya dari awal pengajian itu kan sudah kami sampaikan minimal kalau skripsi sekian. Ya kalau lupa ya apa nah. Gimana dok? Udah lanjut ya? Ya. Oke. Jadi skripsinya ini fatal ya. Mestinya sampai nggak lulus. Kita selamatkan asalkan tadi yang disampaikan Ibu Enda sampai mengerti. Ya satu, yang kedua, ya kuncinya pada iman.